Kutipan babat Tanah Jawi tentang Geger Pacino. Episode ke-5. Sang Raja menugaskan Ki Patih agar merekayasa perlawanan orang Cina di pesisir. Pagi-pagi Ki Patih masuk ke istana menghadap Sang Raja untuk melaporkan hasil perundingan dengan para bupati tadi malam. Tidak ada punggawa yang menyertai Ki Patih. Ki Patih menyembah dan berkata, "Paduka, saya sudah menyampaikan perintah Paduka dalam perkara perang antara Kompeni dan Cina. Abdi Paduka Si Jayaningrat mengusulkan agar membiarkan mereka berperang. Kalau kedua pihak sudah remuk, baru dipegang salah satunya. Adipati Jayaningrat condong untuk membantu Kompeni. Dengan syarat perjanjian, kita tidak lagi memberi beras dan Patih Kartosuro tidak lagi menghadap ke Jakarta. Semua hutang dihapus dan kembali dalam posisi bersahabat. Semua adipati setuju dengan usulan Jayaningrat. Hanya ada seorang yang menyelisihi pendapat umum, yakni si Paridan. Dia lebih memilih memegang orang Cina. Agar kita jangan tanggung sekalian dan bisa menyingkirkan Kompeni. Semalaman tidak dicapai kata sepakat. Si Paridan bersikukuh mempertahankan usulannya. Sang Raja berkata, "Paman, kalau memang pendapatnya si Paridan baik, tidak jadi soal kalau diambil." Ki Patih menyembah, lalu berkata, "Sepertinya lebih aman pendapat Jayaningrat. Si Paridan terlalu sembrono. Namun semua saya serahkan kepada Paduka." Sang Raja berkata, "Paman, bagimu sendiri mana yang lebih pantas dipakai?" Ki Patih menyembah dan berkata, "Keduanya bisa dipakai sambil kita melihat-lihat perkembangan. Namun bagi orang Cina, kalau sudah terjadi perang, diberi apa-apa pun bisa jalan sendiri." Sang Raja berkata, "Si Tirtowiguno dan Pringgoloyo lebih cocok yang mana? Apa mereka cenderung ke Paridan atau ke Jayaningrat?" Ki Patih menjawab, "Belum ada yang diturut. Keduanya masih diam, belum mau memberi usul." Sang Raja berkata, "Kalau demikian, lebih baik dipikirkan nanti. Kalau sudah terjadi perang di sini, kita baru akan mengambil sikap. Aku serahkan kepadamu bagaimana baiknya nanti." Ki Patih berkata, "Baiklah Paduka, kalau demikian saya akan menyuruh si Paridan pulang ke negerinya, agar dia mengatur supaya orang Cina berani. Kalau sudah terjadi perang, si Paridan diserai tugas dengan disertai satu punggawa Cina." Sang Raja berkata, "Kalau engkau sudah percaya pada Paridan dan kau merasa dia bisa diandalkan, lakukan sekehendakmu." Ki Patih Notokusumo menyembah lalu segera keluar dari istana. Setelah sampai di rumah, Ki Patih memanggil Raden Paridan. Setelah yang dipanggil datang, lalu dibawa masuk ke tempat sepi. Berkata Ki Patih, "Hei Paridan, terimalah perintah Sang Raja. Upayakan agar segera terjadi perang. Orang Cina itu kobarkan keberaniannya. Sang Raja percaya kepadamu. Aku harus bersikap seperti itu juga kepadamu. Tak beda dengan kepada anakku si Suwarno dan si Supomo. Berhati-hatilah Raden, jangan seperti anak kecil. Pekerjaan ini sangat berat. Baiklah dalam menjaga sikap. Jangan sampai terbongkar." Maksud Sang Raja hanya agar kita segera dapat menentukan sikap.
Mana antara keduanya yang akan dipihaki? Martopuro ketika mendengar perkataan Ki Patih menangis selak sambil menyembah. Meski hancur menjadi debu si Paridan ini tak hendak melawan perintah sang raja. Walau hancur badan ini menyatu dengan tanah. Ki Patih menoleh ke abdi kepatian. Segera datang 3 nampan. 2 nampan berisi busana dan 1 nampan berisi uang sejumlah 400 rial. Ki Patih lalu berkata, "Bawalah ini sebagai bekal, uang dan pakaian, juga 4 rakit senapan halus. Aku bawakan juga tombak sejumlah 24 bilah." Raden Paridan menyembah dan menerima pemberian Ki Patih. Setelah menyentuh kaki, Paridan mundur dan pulang ke pondokan. Malam harinya Raden Paridan segera berangkat bersama pasukannya. Sementara itu, Adipati Jayaningrat memanggil Suraloyo, Arya Kudus, dan Citrosumo. Mereka ditemui di pondokan belakang. Sesudah duduk nyaman, Ki Adipati Jayaningrat memulai pembicaraan. "Saudara Citrosumo, sekarang saya akan mengirim utusan kepada Tumenggung Mataun dan Raden Surabroto Adipati Ponorogo. Kedua pembesar itu kita ajak berembuk agar tercapai satu tekad." Utusan dari Adipati Pekalongan Jayaningrat sudah berangkat ke pondokan Adipati Ponorogo dan sudah bertemu dengan sang Adipati. Si utusan berkata, "Tuan, saya diutus adik paduka Ki Adipati Jayaningrat dan Adipati Citrosumo. Paduka diminta datang." Adipati Surabroto menjawab, "Baiklah, saya datang ke pondokan Dinda Adipati. Engkau segera lanjut ke pondokan Kanda Mataun Jipang." Utusan segera menuju pondokan Adipati Mataun. Setelah bertemu Ki Mataun, utusan menyampaikan undangan dari Adipati Jayaningrat. Ki Mataun segera bersiap. Utusan dari Pekalongan mendahului untuk melapor kepada tuannya. Ki Adipati Jayaningrat lalu menjemput tamunya di pintu pondokan. Telah berkumpul 6 orang. Jayaningrat dari Pekalongan, Arya Kudus dari Kudus, Citrosumo dari Jepara, Surabroto dari Ponorogo, Mataun dari Jipang, dan Suraloyo. Adipati Jayaningrat sangat menghormati kedatangan mereka. Pasukan segera disuruh pergi menjauh. Hanya bocah pembuat air minum yang masih berjaga perapian. Setelah mereka minum wedang, pembicaraan segera dimulai. Berkata Tumenggung Surabroto dari Ponorogo, "Dinda, saya diberitahukan si Tumenggung Martopuro tadi malam sudah pulang ke Grobogan. Apakah Anda tidak diberitahu oleh Ki Lurah?" "Mustahil kalau Dinda tak diberitahu." Adipati Jayaningrat berkata, "Belum, sampai saat ini belum ada pemberitahuan. Entah kalau besok pagi." "Bagaimana kehendak kakak paduka Kiai Patih itu? Mengapa agak memaksa kepada para punggawa? Si Tirtowiguno dan Arya Pringgoloyo juga tidak diajak berembuk. Saya sendiri belum bisa menerka kehendak Ki Patih. Para adipati yang sering melaksanakan pekerjaan semua dilancangi oleh Martopuro. Saya sendiri khawatir kelak apa yang dikatakan kemarin tidak terlaksana. Si Martopuro itu kecil perawakannya dan juga kekuasaannya. Akan tetapi bisa omong besar. Kalau saja dia itu wadana, bisa diharapkan. Dia itu kadang tidak sungguh-sungguh dan sembrono. Ki Arya Kudus,
Saudara Anda itu ibarat jago katai. Apakah tidak mencelakakan kalau diserai pekerjaan? Aryo Kudus tersenyum dan menjawab, entahlah, walau saudara dia belum pernah mengajak bicara kepadaku soal itu. Sangat sembrono sejak kecil. Sekarang sudah menjadi punggawa, wataknya yang sembrono itu masih di bawah. 5 tahun berkata, dia itu kecil tapi kalau omong melotot, ibarat orang pendek tetapi ingin terbang. Apakah bisa? Adipati Jayaningrat berkata pelan. Yang juga menjadi pikiran saya, mengapa sang raja tidak memanggil para wadono. Walau muda seperti Mloyokusumo, dia itu wadana, punya bobot sendiri. Saya agak menuduh Kipatih kurang bisa memberi saran kepada sang raja. Semestinya para wadana dipanggil satu persatu dan ditanya. Baik dan buruknya akan kelihatan. Surabroto dan Mataun menyambung. Biasanya hanya Tirtowiguno yang dipanggil. Orang yang bentuknya seperti tik-tak itu. Kalau ada orang yang sedang berunding hanya mingkem dan melirik seolah menyalahkan.